Di pusat kota metropolitan yang selalu sibuk, di mana hiruk-pikuk kehidupan tak pernah berhenti, terdapat sebuah bangunan tua yang tak terjamah oleh modernitas. Rumah panti jompo cahaya senja tampak seperti oase di tengah beton dan kaca yang mengelilinginya. Letaknya tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan yang sibuk, dan tampaknya tidak ada yang menyadari bahwa tempat itu menyimpan rahasia kelam. Panti jompo ini sudah berdiri lebih dari 50 tahun, namun bangunannya tetap terjaga. Terlihat kokoh dari luar, dengan cat tembok yang usang dan jendela-jendela besar yang selalu tertutup rapat. Keheningan yang menyelimuti cahaya senja terasa sangat kontras dengan kehidupan kota yang dinamis di luar. Jalan-jalan ramai, lampu neon berkilau, dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Namun ketika memasuki area panti, suasananya terasa sangat berbeda, seperti memasuki dunia yang terpisah dari dunia luar. Reza, seorang pria muda berusia 28 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah rumah sakit besar, tiba-tiba menemukan sebuah lowongan pekerjaan yang terpasang di halte bus. Panti Jompo Cahaya Senja sedang mencari perawat untuk merawat lansia di sana. Reza, yang sudah lama kesulitan mencari pekerjaan, melihat ini sebagai kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Teman-temannya memperingatkan agar ia berhati-hati, mengingat rumor-rumor yang beredar tentang tempat itu, tapi Reza tidak terlalu peduli. Baginya, pekerjaan itu adalah kesempatan untuk bangkit dari keterpurukannya. Pada hari pertama bekerja, Reza langsung merasa ada yang aneh. Begitu memasuki gedung panti, ia disambut oleh suasana yang sunyi. Lampu-lampu redup, lorong-lorong panjang yang sepi, dan udara yang terasa dingin meskipun tidak ada AC yang menyala. Begitu ia melangkah lebih dalam, ia melihat para penghuni panti, para lansia yang terkulai lemah, sebagian besar duduk di kursi roda, lainnya terbaring di tempat tidur, dengan wajah kosong dan ekspresi yang tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka tampak seperti orang-orang yang terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah berakhir, tidak ada yang tampak bahagia atau bersemangat. Namun, Reza merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para penghuni panti ini, meskipun sudah sangat lanjut usia, terlihat lebih kuat daripada yang seharusnya. Beberapa dari mereka bahkan tampak lebih muda dan segar dari usia mereka yang sebenarnya. Reza tidak langsung menyadari hal itu, tetapi ada perasaan aneh yang mulai muncul, seperti ada yang sedang mengawasinya. Sesuatu yang tak tampak, tapi sangat nyata. Setiap kali ia berjalan melewati pintu kamar para penghuni, ia merasakan angin dingin yang datang entah dari mana, seolah ada sesuatu yang sedang menunggunya di balik pintu-pintu itu. Pada malam kedua Reza bekerja, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika ia berjalan di lorong yang sunyi, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan lemah dari salah satu kamar. "Tolong, tolong bantu kami." Suara itu terdengar sangat lemah, seperti teriakan dari kedalaman kegelapan. Reza merasa tergugah, tetapi ia juga merasa takut. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya, dan ia memutuskan untuk memeriksa suara itu. Begitu membuka pintu kamar, Reza terkejut. Di dalamnya, hanya ada seorang wanita tua yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Wajahnya tampak sangat tua, kulitnya keriput, dan tubuhnya kurus. Namun matanya, meskipun penuh keriput, terbuka lebar dan memandangnya dengan tatapan yang penuh ketakutan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan?" Wanita itu berbisik dengan suara yang serak, hampir seperti terhisap ke dalam kekosongan. "Tempat ini bukan tempat yang kau pikirkan. Kami sudah terjebak di sini, untuk selamanya." Reza merasa jantungnya berdegup kencang. Matanya berputar sejenak, seolah ada yang aneh dengan suasana di dalam kamar itu. Wanita tua itu, meskipun berbicara dengan suara lemah, tampak sangat sadar dan tahu apa yang sedang terjadi. Reza merasa bingung dan terguncang, dan saat ia hendak mundur, wanita itu berteriak, "Jangan lari. Jangan biarkan mereka membawamu juga." Namun sebelum Reza bisa berkata apa-apa, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Kepala perawat senior, Pak Joni, muncul di depan pintu. "Ada apa, Reza? Kenapa tampak cemas?" tanya Pak Joni dengan nada tenang yang sedikit mengganggu. Pak Joni adalah sosok yang terlihat sangat berpengalaman dan memiliki kendali penuh di panti ini, tetapi senyumnya terasa sedikit dipaksakan. "Pak Joni, wanita ini, dia." Reza mencoba menjelaskan, namun Pak Joni segera menyela. "Itu hanya cara mereka berkomunikasi, Reza. Jangan terlalu cemas. Mereka semua sudah lama di sini, dan mereka memang sedikit berbeda dari yang kau kira.
kata Pak Joni dengan suara yang terdengar lebih serius. Reza merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak bisa melawan rasa takut yang semakin dalam. Pak Joni melanjutkan, tempat ini, Cahaya Senja, bukan hanya sekadar panti jompo. Ini adalah tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan lebih dari sekadar perawatan medis. Pak Joni mengajak Reza untuk berjalan mengelilingi panti. Sambil menjelaskan, ia berkata bahwa panti jompo ini dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan situs ritual kuno. Tanah itu dikenal sebagai tanah terlarang, sebuah tempat yang digunakan oleh sekte-sekte gelap pada masa lalu untuk melakukan pemujaan kepada iblis. Setiap orang yang datang ke panti ini, menurut Pak Joni, sebenarnya telah menandatangani kontrak yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Untuk dapat hidup lebih lama, mereka harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka. Reza, yang semakin terkejut mendengar penjelasan Pak Joni, mulai merasakan betapa panti jompo ini telah menjadi perangkap bagi para lansia. Mereka bukan sekadar penghuni, mereka adalah korban dari sebuah ritual yang tak berujung. Dan sekarang, Reza merasa bahwa ia juga telah terperangkap dalam permainan gelap yang tak bisa ia hindari. Pada malam-malam berikutnya, suara-suara bisikan semakin kuat. Para penghuni panti yang tampak lemah dan terpuruk pada awalnya, mulai menunjukkan perubahan yang mencurigakan. Mereka terlihat lebih muda, lebih segar, bahkan lebih kuat. Tetapi ada sesuatu yang aneh, mata mereka tampak kosong, tidak lagi menunjukkan kehidupan yang sejati. Reza menyadari bahwa mereka sudah bukan manusia seperti yang ia kenal. Pada suatu malam, saat Reza kembali bekerja larut malam, ia mendengar langkah kaki yang berat. Ia menoleh dan melihat Pak Joni berdiri di ujung lorong, tetapi wajahnya tidak lagi terlihat manusiawi. Matanya yang dulu penuh ketenangan kini berubah menjadi merah menyala, bercahaya seperti bara api. Kau sudah tahu terlalu banyak, Reza, kata Pak Joni, suaranya berubah menjadi lebih dalam dan mengerikan. Sekarang, kau sudah menjadi bagian dari kami. Reza merasa tubuhnya membeku. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pilihan yang ia buat, ternyata sudah ditentukan sejak lama. Dan pada malam itu, ia menyadari bahwa Cahaya Senja bukan hanya sebuah tempat perawatan, tetapi sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak akan terus hidup, lebih lama, lebih muda, dengan harga yang sangat mahal, jiwa mereka yang akan terus dipertahankan untuk dipersembahkan pada kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, Reza menjadi bagian dari mereka. Jiwa-jiwa yang tak bisa melarikan diri dari Cahaya Senja, sebuah rumah panti jompo yang menumbalkan setiap penghuninya pada iblis yang menunggu di dalam kegelapan.